Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita mau belajar matching impedance menggunakan double Smith chart atau dua Smith chart. Ini gambar dari dua Smith chartnya, double Smith chartnya. Jadi ada dua Smith chart yang jadiin satu. Yang merah ini buat impedansi atau Z, dan yang biru ini buat admitansi atau Y. Nah, ini rumusnya Y ini kan kebalikan dari impedansi, artinya Y itu sama dengan 1/Z. Jadi kosinus yang ini tuh kebalikan dari si Smith chart biru ini, kebalikan dari Smith chart yang merah. Nah, rumusnya misalnya kalau Z itu kan R plus minus JX, yaitu resistansi plus minus J reaktansi. Sedangkan kalau admitansi itu rumusnya nanti G plus minus JB. G-nya itu konduktansi dan imajinernya itu suseptansi yaitu B. Nah, terus kalau misalnya ini adalah normalisasi, misalnya nilai impedansi atau nilai admitansinya itu terlalu gede, misalnya 100 plus di 150, kita normalisasi dulu biar bisa diplot di Smith chart-nya. Nah, untuk nilai normalisasinya bebas, cuman kalau normalisasinya harus konsisten. Artinya kalau misalnya waktu normalisasi kita pakai M sama dengan 100, waktu denormalisasi kita kalikannya dengan 100 juga, jangan yang beda. Nah, terus ini untuk manipulasi impedansi dan admitansi. Jadi dia nambahin komponen L sama C, kapasitor sama induktor secara serial atau paralel. Yang pertama, kalau kapasitor seri dia memutarkan Z berlawanan arah jarum jam. Kalau induktor seri dia Z searah jarum jam. Kalau induktor paralel di Y berlawanan arah. Kalau kapasitor paralel dia Y searah jarum jam. Atau kalau kita bisa tulis, simpulkan, kita ringkas, jadinya misalnya yang seri sama yang paralel. Nah, misalnya kalau seri kan dia tadi bilangnya kalau seri itu dia perputaran Z berlawan, perputarannya di Z, artinya dia impedansi atau dia makanya yang Smith chart yang merah, Smith chart merah. Kalau yang paralel dia mainnya admitansi, mainnya Y, atau dia di Smith chart yang warna biru. Nah, terus kalau misalnya kapasitor secara seri, dia berlawanan arah jarum jam. Kalau induktor dia searah jarum jam. Nah, kalau yang paralel dia kebalikannya, kapasitor dia searah jarum jam. Kalau induktornya dia berlawanan arah. Nah, itu kalau kita lihat di ini gini gampangnya. Kalau misalnya seri dia warna merah, misalnya seri di titik 1, titik awalnya 1. Nah, misalnya titik awalnya 1, dia tambahin seri induktor kan tadi searah jarum jam kalau seri, terus dia mainnya di induktor di Smith chart yang warna merah. Artinya kalau saya titik 1 kita ngarahinnya gesernya ke atas kayak gini. Ini buat induktor seri. Kalau kapasitor seri berarti dia kebalikannya, dia ke bawah. Nah, itu induktor. Ini induktor ke atas, kalau kapasitor ke bawah. Artinya induktor searah jarum jam, kalau kapasitor dia berlawanan arah jarum jam. Itu kalau seri. Kalau paralel dibaliknya, kita mainnya di Smith chart warna biru. Soalnya kita induktor paralel, kita berlawanan arah jarum jam, berarti dia ke atas. Kalau kapasitor dia ke bawah. Jadi sebenarnya sama-sama aja, kalau ke atas ini induktor, kalau ke bawah kapasitor. Cuman kalau seri dia mainnya di yang Smith chart merah dan dia searah jarum jam. Kalau misalnya paralel dia ikutnya warna biru, dia berlawanan arah jarum jam. Kapasitor juga sama. Kalau dia seri dia mengikuti yang warna merah, dia berlawanan arah. Kalau misalnya yang paralel dia searah jarum jam atau ke bawah, mengikuti arah jarum jam. Nah, udah gitu selanjutnya
ini buat denormalisasi persamaan untuk dapatnya apapun sebenarnya. Nah, ini kan tadi ada n. Nah, n ini harus sama besarnya harus sama kayak n waktu normalisasi tadi. Kalau misalnya di sini n-nya 100, waktu kita denormalisasi n-nya juga 100 juga. Jangan beda. Nah, udah. Terus kita masuk. Saya ngupload rangkaian seri paralel RLC. Nah, ini rangkaiannya. Bisa dilihat kalau misalnya ini kan dia RL-nya 1 plus J1, artinya dia nilainya udah kecil. Makanya kita nggak usah normalisasi, kita bisa langsung plot titik ini. Nah, langkah pertama kita plot titik RL atau di titik A. Di titik A ini kan baru ada RL doang. Nah, ini tuh di 1 plus J1. Kalau kita di sini chart, ini kan nilai realnya 1 plus J1, berarti dia ke atas di sini. 1 plus J1 berarti titik sini. Kita taruh di titik A. Nah, impedansinya itu 1 plus J1. Nah, kalau ini admitansinya kita lihat yang birunya. Nah, ini sini. Ini pertama ke bawah dulu, ke bawah di 0,5. Nah, kalau admitansi dia kebalikan impedansi kan, makanya kalau misalnya dia di atas, misalnya impedansinya di atas di plus J1. Kalau admitansinya dia kebalikan, artinya dia sama-sama di atas, cuman dia kalau di atas itu negatif, makanya dia jadinya negatif J 0,5. Atau J persamaannya 0,5 min J 0,5. Nah, udah gitu, lanjut ke titik B. Di titik B ini ada induktor paralel. Karena paralel berarti kan kita mainnya di snapshot yang warna biru. Nah, ini induktor. Artinya dia gesernya bakalan berlawanan arah jarum jam. Kita gesernya ke atas gini kan, kalau induktor secara paralel. Nah, kita gesernya sebesar J 0,3. Nah, kita di sini udah punya minus J 0,5. Berarti kita kurangin lagi. Karena sama-sama induktor berarti negatif kan. Jadi min J 0,5 dikurangi J 0,3. Artinya titik B itu nanti si konduktansinya tetap di 0,5, cuman si suseptansinya di minus J 0,8 atau di sini. Oke, titik garis ini ke sini. Nah, ini titik B. Nama titik B di 0,5 min J 0,8. Buat impedansinya kita lihat aja di sini. Di 0,55 sama plus J 0,9. Nah, udah gitu kita lihat lagi di titik C. Di titik C ada kapasitor seri. Kalau seri berarti mainnya di snapshot yang warna merah di impedansi sebesar minus 1,4. Nah, kita titik awalnya di plus J 0,9. Kita tambahin kapasitor negatif, jadi kurangin 0,9 dikurangi 1,4. Kita dapat min J 0,5. Kalau kita tarik garis, kita lingkarin sampai di minus J 0,5. J 0,5 itu di sini kan. Sini cuman dia R-nya tetap di sini di 0,55 juga. Jadi kita tarik sampai sini. Di sini di titik yang sama. Nah, sama ininya minus J 0,5. Nah, ini titik C. Buat impedansinya buat admitansinya kita lihat ini di 1 sama plus J 0,9. Nah, terakhir misalnya di D. Di D ini ada kapasitor paralel. Kalau paralel berarti dimainnya di admitansi di snapshot warna biru. Nah, sebesar 1,1. Berarti karena sama-sama impedansi sama-sama kapasitor, makanya dari 0,9 ditambah 1,1 jadinya J,2. Titik 1 plus J,02 itu di sini. Kita tarik lagi di sini. Titik D. Ya, impedansinya di 0,2 minus J 0,4. Nah, udah gitu terakhir di titik E dia ada induktor seri. Kalau seri berarti kan di yang merah besar 0,9. Hasilnya di minus 0,4 tambah 0,9 berarti jadi nanti hasilnya di 0,2 plus J 0,5. Lihat 0,5 di sini buat sampai sini. Nah, ini titik E. Nah, bisa diketahui kalau titik E ini dia impedansinya di 0,2 tambah J 0,5.
atau admitansinya 0,7 kurangi J 1,7. Nah, selanjutnya kita mau desain L network. Nah, prosedurnya itu pertama kita plot dulu ZL sama ZS conjugate atau kita pakai ZS sama ZL conjugate. Nah, itu bebas. Dimana kita misalnya kita mau makainya ZL sama ZS conjugate, berarti kita plot dua itu, atau kita maunya pakai ZS sama ZL conjugate, berarti kita cari dulu ZL conjugate-nya. Nah, conjugate ini merupakan kayak lawannya gitu, misalnya ZL-nya, ZLAC-nya 1 plus J5 misalnya. Kalau conjugate-nya berarti kebalikannya, jadi dia 1 minus J5. Jadi dia seolah-olah berubah komponennya gitu loh. Nah, terus setelah ngeplot titik-titiknya itu, kita tentukan titik X yang merupakan titik potongnya dari dua titik itu. Nah, kita bisa tarik garis, kita putar berapa, sambil putar garis sampai keduanya itu ketemu. Ini titik ZS-nya di sini, terus ZL di sini, kita tarik garis sampai ketemu. Nah, terus kalau udah ketemu titiknya itu, nah jarak pemutarannya itu nanti menentukan harga dan jenis komponen yang digunakan. Kita bisa dapat komponen apa dan juga besarnya berapa. Nah, langsung aja contohnya. Misalnya rangkaiannya seperti ini. Dia ada ZS 25 min J 15 ohm dan ZL-nya 100 min J 25 ohm. Nah, kita misalnya di sini contoh ini mau pakai misalnya mau di sini mau pakai ZL sama ZS conjugate. Nah, berarti kita normalisasi dulu. Normalisasinya kita pakai 50. Kita bagi aja, misalnya 25 bagi 50 kan 0,5 sama min J15 dibagi 50 kan minus J0,3. Nah, terus kalau yang ZL-nya 100 min J25 berarti 2 kurangi J0,5. Itu buat normalisasi ZL. Nah, karena tadi ZS-nya kan ini minus, cuman kita makanya conjugate, berarti kita kebalikannya. Kalau misalnya ini minus J0,3, berarti ZS conjugate-nya di plus J0,3. Nah, setelah diplot, selanjutnya kita tarik garis. Kita tentukan perpotongannya. Kita tarik garis dari misalnya dari kedua titik ini, nanti kita tarik garis dulu, nanti lihat kalau yang keduanya perpotongan itu di mana. Nah, kalau misalnya kita lihat dari ZL dulu dari beban, ini kan di 2 min J 0,5, sebenarnya ini kurang ke sini nih. Jadi gambar sananya kurang ke sini sedikit. Jadi ya titiknya nggak pas di sini harusnya. Harusnya titiknya di sini nih, di 2 sama minus 0,5 atau di sini kira-kira di sini. Nah, udah gitu kita tarik garis, kita putar. Nah, yang beli campur pakai es enggak? Nggak usah. Nggak usah ya? Terus kita tarik garisnya mengikuti ini. Jadi sini kita tarik garis dulu kayak gini. Nah, sampai pojok aja dulu. Sampai pojok. Nah, udah gitu kita tarik garis juga dari sini. Oh ya, untuk tarik garisnya tadi kita lihat dulu dari sini deh. Kan dia titik A, yang titik A itu ada kapasitor paralel. Berarti kan kalau paralel di yang biru, terus kapasitor berarti dia arahnya ke bawah gini kan. Makanya dia kita tadi tarik garisnya ke bawah mengikuti sini. Nah, udah gitu kita tarik garis juga dari yang sini ZS conjugate-nya. Kalau kita lihat dari sini berarti kan dia ketemu induktor seri, cuman kan karena kita di conjugate berarti seolah-olah dia tuh komponennya beda gitu, komponennya yang berlawanan. Kalau misalnya di sini paralel induktor, berarti di conjugate-nya itu dia seolah-olah kapasitor. Makanya dia tetap di seri,
di yang sini cat yang merah atau di impedansi, cuman dia komponennya kapasitor, artinya dia ke bawah. Jadi nanti kita tarik garisnya itu, ini juga sama nih, salah. Harusnya titiknya itu di sini kan, di 0,5 sama plus di 0,3 atau di sini. Pasnya itu di sini. Nah, udah gitu kita tarik garis. Tarik garis mengikuti yang 0,5 itu sampai kita ketemu di sini. Nah, harusnya kan titik potongnya berarti harusnya di sini nih. Kira-kira di sini. Sedangkan dia di titik ininya di sini. Jadi emang agak beda dari ininya. Cuman angkanya sama sih. Di 0,48 ditambah di 0,85 sama 0,5 minus di 0,9. Misalnya kita lihat dari Z-nya dulu. Kita lihat tarik ke atas ke sini. Jadi 0,5 tetap. Sedangkan si reaktansinya itu minus di 0,9. Terus kalau saya admitansinya, kita lihat dari yang ini yang biru sini. Ini kan 0,5 nih. Dia kurang dikit, artinya dikira-kira di 0,48. Terus sininya plus, kalau dia di bawah berarti dia plus. Kalau kita tarik ke sini berarti dia sekitar 0,85. Jadinya plus J 0,85. Nah, udah gitu kita cari selisihnya, jaraknya antara titik ini sama titik awalnya tadi. Misalnya yang buat B dulu buat substansi, dia ke bagian YL. Kita lihat YL-nya sama YA-nya. Nah, kita lihat ininya. Dia awalnya di 0,85. Terus dia di sini di 0,12. Berarti dia 0,85 dikurangi plus 0,12. Jadi 0,85 kurang 0,12 itu 0,73. Selanjutnya yang garis yang ini, titik ini. Ini kita lihat Z-nya. Misalnya ZA-nya sini minus 0,9. Sedangkan sini ZS konjugatnya itu di plus J 0,3. Nah, kalau ini kita nguranginnya di minus 0,9 dikurangin sama ini karena dia seharusnya kan dia itu minus kan, minus 0,3, soalnya ini konjugatnya kan. Berarti kalau ZS aslinya itu di sini di 0,3 juga. Atau kalau kita lihatnya misalnya karena dia asalnya minus nih, karena dia melewati garis ini berarti dia jadi beda ini kan, jadi positif. Artinya dia nantinya jadi minus atau dari 0,9 dikurangi ini minus 0,3. Nah, makanya dia rumusnya jadi kayak gini. 0,9 tambah 0,3 1,2. Nah, ini kita dapat B sama X. Kita tinggal buat ininya denormalisasi lagi pakai rumus yang tadi. Nah, pakai rumus ini. Tadi kan kita punya B sama yang X-nya. Nah, kita tentuin yang masukin rumus yang tadi. Nah, buat C-nya paralel berarti B per omega N. Nah, ini harus sama kayak tadi. Karena tadi kan kita N-nya makna 50, berarti nantinya di sini harus 50 juga. Nah, udah tinggal kita dapat nilai masing-masing komponen. Jadi C-nya itu sebesar 38,7 picofarad, kalau L-nya sebesar 159 nanohenry. Nah, itu L network. Selanjutnya, ini buat T network sama P network. Nah, di prosedurnya itu yang pertama kita gambar dulu lengkungan key atau faktor key-nya. Nanti selainnya ada slide yang menentukan untuk lengkungan key-nya kayak gimana. Nah, udah gambar lengkungan key, kita gambar atau plot titik ZL sama ZS conjugate atau ZS sama ZL conjugate. Jadi sama, kita juga harus kayak tentuin juga mau pakai mana, mau pakai ZS sama ZL conjugate atau kita makainya ZL sama ZS conjugate. Nah, setelah itu kita tentukan Z global atau Z sumber yang akan digunakan untuk penentu load pada IMC. Jadi dia tuh nanti ada dua kemungkinan. Kalau misalnya untuk T network, dia nilai yang paling besar, atau T network dia nilai yang paling kecil, dia menentukan loaded key-nya. Kalau di P network dia yang lebih besar, dia menentukan loaded key. Artinya kalau misalnya untuk T network dulu, T
Untuk T-network misalnya ZTS-nya kurang dari ZL, berarti langkah-langkahnya pertama cari dulu perpotongan antara kurva Q sama titik ZS conjugate pada R konstan, lalu plot, kemudian dari titik beban ZL, dari ZL kita buat dua langkah ke titik potong tersebut. Itu kalau ZS-nya kurang dari ZL. Kalau ZS-nya lebih besar dari ZL, artinya ZL lebih kecil, makanya kita dari ZL kita buat kurva R konstan yang berpotongan dengan kurva Q. Jadi kalau tadi kan kalau ZS-nya lebih kecil, dia potongannya antara Q sama ZS conjugate. Kalau misalnya ZL, dia carinya ZL yang berpotongan dengan kurva Q. Nah, dari titik tersebut kita plot dua langkah menuju ZS conjugate. Nah, buat T-network kebalikannya, kalau yang lebih besar dia jadi menentukan si load Q-nya. Kalau misalnya ZL-nya lebih besar, berarti dari ZL buat kurva perpotongan dengan kurva Q. Namun dari titik ini buat langkah menuju ZS conjugate. Kalau ZS-nya lebih besar, berarti cara perpotongan antara kurva Q sama titik ZS conjugate. Lalu dari titik tersebut, dari titik beban ZL, buat dua langkah menuju titik perpotongan tersebut. Nah, soalnya ke contohnya, yang pertama buat lengkungan Q-nya, lengkungan kualitas. Ya. Soalnya salah satu contohnya yang Q sama dengan 5, kan Q itu X per R. Artinya kalau misalnya Q-nya 5, berarti kita tulis juga kemungkinan yang bisa R bagi X bagi R-nya itu sama dengan 5. Yang pertama itu kan bisa 1 plus minus J5, kita plot sini. Atau 0,5 plus minus J2,5, kita plot ada di sini. Terus 0,2 plus minus J1 sini. Terus 0,1 plus minus J0,5. Terus 0,05 plus minus 0,25. Nah, terus kita tarik garis seperti ini. Ini untuk kurva Q atau lengkungan Q sama dengan 5. Kalau sama dengan 1 seperti ini. Caranya juga sama, tinggal 1 X per R-nya sama dengan 1. Nah, terus ada yang Q sama dengan 0. Sama ada yang Q sama dengan infinite. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh T-network. Nah, ini merupakan rangkaiannya. Nah, bisa dilihat kalau ZS-nya itu lebih kecil dari ZL. Makanya kalau di T-network, dia yang menentukan itu yang lebih kecil kan. Makanya kita yang menentukan itu ZS. Atau ZS conjugate-nya. Pertama kita normalisasi dulu. Kita makin normalisasi 75. Berarti nanti jadi 0,2 plus J0,2 sama 3. Nah, langkah pertama itu kita gambar dulu lengkungan Q-nya. Karena Q-nya sama dengan 5, kita gambar lengkungan Q sama dengan 5 tadi. Setelah itu kita plot kedua titik. Yang ZL-nya di 3. Terus yang ZS-nya kita pakai ZS conjugate. Berarti ZS conjugate-nya di 0,2 minus J0,2. Ini. Lalu kita karena yang menentukannya ZS, berarti kita tarik garis dari titik ZS conjugate ke titik perpotongan dengan si lengkungan Q ini. Nanti kita tarik garis seperti ini sampai dia ketemu titik perpotongan dengan kurva Q. Nah, saya tulis titik ini di ZB 0,2 min J1. R-nya kan konstan di 0,2, sedangkan reaktansinya di minus J1. Nah, setelah itu kita tarik garis dari ini. Ya, dari titik ZL, kita buat dua langkah untuk biar nyampe ke sini, ke titik perpotongan tadi. Nah, kalau kita lihat ini kan titik A. Titik A ini ada induktor seri. Induktor seri berarti dia ikutin yang impedansi dan seri. Induktor berarti dia searah jarum jam. Kita tarik sampai semuanya ke sini sampai pojok. Nah, terus kita lihat juga di B. Di B ada C. Ada kapasitor yang secara paralel. Paralel berarti kan dia titiknya garisnya gini kan, diikutin yang admitansi yang biru. Nah, terus kapasitor berarti dia searah jarum jam juga. Nah, kita lihat dari sini. Kan kita mau ke titik perpotongan tadi. Berarti kita lihat dari sini aja.
lihat sini kalau kita tarik garis sini kan, nah ini nanti pepotongannya sini, berarti di titik B itu ada di sini biar nanti sama-sama nyampe. Ini pertama di titik A, ini ZA, berarti ZB nya nanti ke sini. Nah jaraknya ini nanti akan menentukan nilai tiap masing-masing komponen. Soalnya yang tadi yang pertama ini dia dari sini, dari minus J1 dia dikurangin, dari 1 dikurangin atau ditambah sama ini, karena dia kan konjugat berarti kan zat asasinya di sini yang positif atau beda simbol, artinya dia nantinya jadi 1 plus min 0,2, karena dia konjugat kan, konjugat dan dia di sini negatif, berarti kebalikannya itu di plus di 0,2. Yang kita rumusnya kayak gini. Terus kalau saya yang ini, saya yang JX2 ini asalnya dari 3, kita geser tadi ini sebesar plus J2,4, di titik J2,4 berarti dia jaraknya dari 2,4 dikurangi 0 kan, sini nggak ada reaktansi, berarti jaraknya 2,4 aja. Terus yang terakhir yang ini yang JB nya di sini dari plus J 0,6 dia dikurangin sama minus 0,16, makanya dia ditambahin 0,96 tambah 0,16 1,12, hingga kita dinormalisasi buat nyari nilai masing-masing komponen. Dan buat L2 nya berarti 955 nanohenry, berarti L2 pakai yang X2, terus yang L1 dia makanya yang X1. Nah ini, nah buat dapat masing-masing nilai komponen. Nah terus yang terakhir ini P-network. Nah hasilnya ini rangkanya seperti ini. Nah ini rangkanya kan sama, berarti yang lebih besar itu yang si ZL, karena V-network berarti yang menentukan itu, yang menentukan loaded key itu yang lebih besar atau ZL-nya. Nah, berarti yang pertama kita sama prosesnya kita normalisasi dulu masing-masing sumber dan ininya, sumber dan bebannya kita normalisasi, lalu kita plot. Nah, terus udah gitu kita gambar dua lengkungan key-nya. Key-nya sama dengan 5 kita gambar lengkungannya, terus kita plot titik-titiknya. ZL-nya di 3 sama ZS konjugatnya di 0,2 minus J 0,2. Nah setelah itu karena kita pakainya P-network dan kan yang lebih besar yang menentukan, dan kita yang menentukannya itu si ZL-nya, berarti kita mulai dari ZL. Soalnya dari ZL ini kita tentukan titik perpotongan dengan si kurva key-nya. Oh kita tarik garis dari sini, kita garis lengkungan sampai nantinya itu dia ketemu sama kurva key-nya sini, tulisnya agak ke bawah. Di sini dia di titik 0,33 ditambah J 1,4, karena kan dia di sini ketemunya kapasitor paralel, berarti paralel dia yang biru yang induktansi sama dia kapasitor, berarti dia searah jarum jam. Nah ketemu titik potong dengan kurva atau lengkungan kita tadi. Nah setelah itu kita hubungkan atau cari dua jalur untuk ke si ZS ini. Dari sini berarti kita mungkin lagi ke B. Di titik B ini kita punya induktor seri. Induktor berarti kan dia induktor seri, berarti dia ikutin impedansi sama jarum jam, berarti dia biasanya ke atas ini kan. Nah, ke atas nanti si 0,16 nya konstan, berarti dia tetap di 0,16. Nah sini nanti kita nentuin berhentinya di mana itu kita lihat juga ininya setelahnya. Dan di sini kita punya ZS-nya itu punya kapasitor paralel. Cuman kalau karena konjugat kan berarti kita kebalikannya, kita lihatnya dari ZS, di tes konjugasi konjugat kita tambahin induktor paralel, berarti kan kita tarik garisnya ke atas ini kan.
Nah, sampai ketemu titik ini. Nanti potongan ini dapat, berarti nanti potongannya sini, berarti nanti ada titik B itu di sini. Buat nentuin si B yang tadi itu berhenti di mana tuh kayak gitu. Jadi kita tarik garis dulu dari sini, sama yang dari sini dari atas konjugennya kita tarik garis juga. Nah, nanti titik potongnya itu jadi yang jadi si ZB ini, titik B ini. Nah, udah gitu tinggal cari jarak masing-masing ininya. Dan yang pertama B2 ini dari 0,33 plus J1,4 dikurangi, ini kan nggak ada reaktansi, berarti 0 minus 0, jadinya 1,4 aja. Terus kurangnya dari sini yang ZX nya 0,2 plus J plus 0,7 dari plus 0, dari plus J 0,2 dia dikurangin minus J 0,7 jadi 0,9. Terus yang terakhir sini dari si minus J 3,3 dia kan konjugat misalnya, sebenarnya di atas ini kan dia berarti nanti dia ini guys jadi J 3,3 dikurangin minus 2,5 atau 5,8. Terus kita denormalisasi buat dapetin nilai masing-masing komponen. C2 nya pakai yang ini, C2 pakai B2, yang L pakai yang X, dan C1 kita pakai yang B1. Kita mendapatkan masing-masing nilai dari masing-masing komponen. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.